Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Afidal Asmin dengan NIM 246011049. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah manajemen UMKM dengan judul Kemitraan dan Pembiayaan UMKM. Bagaimana UMKM dapat menjembatani keterbatasan modal lewat kemitraan strategis, KUR, lembaga keuangan mikro, dan vintage pembiayaan digital. Sebelum masuk ke solusi, kita perlu memahami dulu akar masalahnya, yaitu modal. Modal usaha terbagi dua, modal kerja untuk operasional harian dan modal investasi untuk aset jangka panjang, seperti mesin dan peralatan. Ketersediaan keduanya menentukan seberapa cepat UMKM bisa merespons peluang pasar. Namun, keterbatasan modal sering terjadi karena 4 hal: kurangnya agunan yang memenuhi syarat kredit, rendahnya literasi keuangan, belum tersusunnya laporan keuangan yang bankable, dan minimnya rekam jejak keuangan usaha. Data dari survei Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan hal ini cukup serius. 60% UMKM menyatakan keterbatasan modal sebagai hambatan utama mereka. Solusi pertama yang akan saya bahas adalah kemitraan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara UMKM dengan usaha besar. Ini adalah hubungan strategis jangka panjang, bukan sekadar transaksi jual beli biasa. Melalui kemitraan, UMKM memperoleh 4 manfaat utama: permodalan dari mitra usaha besar, akses pemasaran lewat jaringan distribusi mitra, peningkatan kapasitas melalui transfer teknologi dan manajemen, serta stabilitas usaha berkat kepastian permintaan. Ada 3 pola kemitraan yang umum diterapkan. Pertama, inti plasma. Perusahaan besar sebagai inti membina UMKM sebagai plasma dengan modal, bahan baku, dan pasar. Pola ini banyak dijumpai di sektor agribisnis. Yang kedua, subkontrak. UMKM mengerjakan sebagian proses produksi sesuai spesifikasi kontraktor utama. Ketiga, waralaba. Franchisor memberikan hak merek dan sistem bisnis kepada franchise dengan imbalan royalti. Ketiga pola ini menawarkan keuntungan berupa perluasan pasar dan transfer teknologi, namun juga memiliki risiko seperti ketidakseimbangan posisi tawar dan ketergantungan berlebihan pada satu mitra. Solusi kedua adalah jalur perbankan, khususnya kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah program kredit bersubsidi pemerintah, ditujukan bagi UMKM yang layak usaha, namun belum sepenuhnya bankable. Program ini berjalan sejak tahun 2007 dengan suku bunga yang sangat ringan, sekitar 6% per tahun. KUR terbagi menjadi 3 jenis, sesuai skala usaha. KUR super mikro dengan plafon maksimal 10 juta rupiah tanpa agunan. KUR mikro dengan plafon maksimal 100 juta rupiah, dan KUR kecil dengan plafon 100 hingga 500 juta rupiah yang memerlukan agunan. Untuk mengajukan KUR, terdapat beberapa syarat. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit produktif lain, serta melengkapi dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan SIUP atau NIB. Manfaat KUR cukup luas, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga terbangunnya rekam jejak keuangan normal. Namun di lapangan masih ada tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses bank, seperti dokumen administratif yang sulit dipenuhi, kekhawatiran terhadap cicilan, jarak ke bank yang jauh, dan stigma negatif terhadap utang. Solusi ketiga berada di luar perbankan formal, yaitu lembaga keuangan mikro. Ada koperasi simpan pinjam yang berbasis keanggotaan dengan persyaratan sederhana dan pencairan cepat. Dan ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil
lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial tanpa riba, menggunakan skema bagi hasil, jual beli, dan sewa. Kedua lembaga ini berperan strategis menjangkau UMKM yang tidak memiliki agunan memadai dengan layanan yang dekat secara geografis maupun kultural. Solusi keempat adalah vintage pembiayaan digital yang terdiri dari pinjaman online legal yang terdaftar di OJK dengan proses cepat 1 hingga 3 hari seperti Modalku dan Coinworks, serta crowdfunding melalui platform seperti Santara dan Bizher. Namun perlu diwaspadai keberadaan vintage ilegal yang dicirikan dengan tidak terdaftar di OJK, bunga sangat tinggi dan tidak transparan, serta metode penagihan yang melanggar hukum. Karena itu, penting untuk memeriksa legalitas platform vintage di situs resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman. Setelah mengetahui berbagai sumber pembiayaan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana UMKM dapat meyakinkan materi modal. Ada 4 langkah strategis. Yang pertama, menyusun proposal usaha yang lengkap dengan proyeksi keuangan. Kedua, membangun rekam jejak keuangan melalui rekening usaha aktif dan kedisiplinan mencicil. Ketiga, memperluas jaringan usaha lewat asosiasi UMKM dan pameran. Dan yang keempat, menunjukkan kelayakan usaha melalui tren penjualan positif dan keuangan yang sehat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan modal merupakan tantangan struktural terbesar UMKM di Indonesia. Namun solusinya sudah tersedia, mulai dari KUR, koperasi, BMT, vintage, hingga kemitraan strategis dengan usaha besar. Pilihan skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kesiapan administratif masing-masing UMKM. Beberapa saran yang dapat disampaikan, UMKM perlu segera memformalkan usahanya. Pemerintah perlu memperluas akses KUR hingga ke daerah terpencil, dan OJK perlu memperketat pengawasan terhadap vintage ilegal, sekaligus meningkatkan edukasi keuangan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.